Pak Harto, penghinaan terhadap agama seperti yang terjadi pada zaman Orde Lama, masa Bung Karno yang terhormat, tidak terjadi. Kalau terjadi langsung dihukum sehingga masyarakat tidak geger. Ada namanya Arswendo Atmowiloto, membuat satu majalah monitor, terkenal anak-anak muda beli. Saya juga ikut berlangganan itu. Tiba-tiba satu hari beliau buat polling. Ini dia tokoh paling populer se-Indonesia. Ini dia tokoh paling populer. Gitu ya kira-kira. Headline itu. Siapa paling populer? Yang nomor 1 adalah Pak Harto. Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor 11 atau nomor berapa? Langsung se-Indonesia geger. Majelis Ulama bergerak untuk berbicara. Langsung Arswendo ditangkap dan dijatuhi hukuman di pengadilan 5 tahun penjara. Nggak main-main. Betul-betul. Sehingga orang kapok, nggak berani menghina. Itu musnah zaman Pak Harto, nggak ada lagi. Semoga Allah merahmati Pak Harto di dalam alam barzakh, dimuliakan atas jasa beliau membela agama, tidak ada lagi penista agama. Ada terjadi, majalah monitor kasusnya 5 tahun penjara. Orang kapok, nggak berani. Bukan main-main, main yang bukan-bukan. Pak Tengku, kayaknya saya harus mengingatkan Anda banyak hal. Anda sepertinya melakukan plot twist yang kurang sempurna, Pak. Banyak yang mesti saya ingatkan kepada Anda tentang Pak Harto. Berbicara tentang penistaan agama dan sebagainya. Tentang Arswendo Atmowiloto yang menurut Anda dianggap sebagai prestasi Pak Harto karena dihukum 5 tahun. Yang pertama, Anda masih ingat tahun 95 ketika Harmoko menjadi Menteri Penerangan dan dia menjadi dalang, lalu dia memplesetkan ghairil maghdubi waladdolan-dolan. Dihukum nggak sama Pak Harto? Tidak. Harmoko tetap menjadi Menteri Penerangan. Bahkan media yang menayangkan berita itu pada akhirnya terkena peringatan dan sampai 3 hari tidak terbit, Pak. Ini Anda harus ingat. Bapak tahu, monitor itu 30% sahamnya dimiliki oleh Harmoko. Pemerintah akhirnya tidak bisa lepas tangan dengan kasus itu karena apa? Karena desakan umat Islam yang sangat besar ketika itu. Pada awalnya, ini kalau Anda ingat, pemerintah tidak bergeming oleh kasus itu. Tapi kemudian karena desakan yang luar biasa, umat Islam tahu siapa pemilik monitor. 30% dimiliki oleh Harmoko, 40% dimiliki oleh Gramedia Group. Ini bisnis besar, industri. Menteri Penerangan pula yang mempunyai sahamnya di situ sebagai komisaris utama. Ini juga Anda harus tahu. Itu tekanan publik. Pemerintah tidak punya pilihan untuk akhirnya melepas itu karena hukum. Jangan kemudian itu dibaca sebagai prestasi Soeharto. Tapi ketika Soeharto anak buahnya menjadi dalang dan memelesetkan Al-Fatihah menjadi ghairil maghdubi waladdolan-dolan, apa reaksinya? Nggak ada. Nggak ada. Pak Harto memang tidak pernah menista agama, Pak. Selaku presiden dia berhati-hati dalam ucapan, tapi dalam tindakan nonverbal Pak Harto sudah puluhan kali, mungkin kalau kita baca ratusan kali dia itu menistakan umat Islam. Saya ingatkan satu saja dulu, nanti akan banyak saya bacakan untuk Anda supaya Anda tidak terlalu menggebu-gebu. Saya terus terang tidak pernah mau peduli orang itu mau bergerak untuk dirinya sendiri, mendukung siapapun, menentang Jokowi, mendukung Soeharto, mendukung Pak Prabowo dan sebagainya. Kita sih nggak pernah mau peduli. Tapi ketika Anda menyimpangkan sejarah, menyembunyikan sejarah, ini sungguh perbuatan kejahatan sejarah yang luar biasa terhadap sejarah itu sendiri. Pak Tengku ingat Abuya Dimyati. Beliau adalah seorang tokoh karismatik dari Cidahu, Pandeglang. Beliau ini pada pemilu 1977 dipaksa oleh sebagian aparatur negara di Pandeglang untuk mendukung Golkar, tapi beliau tidak mau. Apa yang terjadi? Seorang ulama karismatik itu kemudian ditangkap 1 bulan sebelum pemilu. Lalu beliau dipenjara, diadili, divonis 6 bulan hanya untuk konsumsi pemilu. Beliau dipenjara
supaya tidak bisa mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos P3. Ini Anda harus tahu, dan beliau ini ulama besar di daerah Pandeglang. Lalu apa yang terjadi? Meskipun Abuya Dimyati sudah dipenjara, tapi kemudian di daerah Pandeglang, Serang, Banten dan sekitarnya oleh Soeharto daerah itu tidak diberi pasokan BBM. Sehingga apa? Kampanye P3 semuanya menjadi gagal. Pawai yang pada pemilu tahun 77 itu, pawai sepeda motor, pawai kendaraan itu menjadi andalan dalam melakukan sosialisasi dari setiap partai. Termasuk Golkar juga melakukan pawai-pawai itu, yang sifatnya seperti karnaval lah kurang lebih gitu. Tapi apa? Pasokan BBM ke sana tidak disuplai. Sehingga pawai P3 tidak terjadi di situ. Di situ basis masanya P3. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Soeharto kaget, Pak. Kagetnya kenapa? Ternyata pada pemilu tahun 77 itu suara P3 29,3%. Ini mengagetkan buat Soeharto. Mengapa? Ini pemilu kedua dalam masa kepemimpinan dia. Tapi ternyata gerakan umat Islam ini sudah mulai terasa membesar sehingga Soeharto cemas. Dan ini di luar dugaan Pak Harto. Artinya apa? Umat Islam ternyata kalau didiamkan dalam pemilu 77 itu suara dicurangi, diintimidasi, masih juga P3 mendapatkan suara 29,3%. Dan ini perolehan suara P3 terbesar selama Orde Baru. Dan Pak Harto khawatir kalau sampai umat Islam bangkit secara politik, lalu posisi dia sebagai presiden akan terancam. Anda jangan salah, Pak Harto ini pemuja kekuasaan, Pak. Sampai dulu itu ada joke begini, Pak Harto itu sebenarnya bukan presiden seumur hidup, tapi presiden sampai mati. Ini Anda harus ingat jok-jok seperti itu. Dan Anda tidak hidup sendirian di zaman Orde Baru. Masih ada jutaan orang lainnya yang menyaksikan dan merasakan sejarahnya. Termasuk saya. Rasa cemas Soeharto atas hasil pemilu 77 karena suara P3 itu membesar. Ada kecenderungan membesar. Lalu kemudian apa? Semua aparat semakin beringas terhadap umat Islam. Ini yang akan saya ingatkan Anda tentang umat Islam yang digencet, dihajar, diinjak, dibunuh, ditembak, dibakar pada zaman Orde Baru. Saya ingatkan ini. Ini Anda pemuja Soeharto, saya ingatkan kejahatannya. Saya bukan berarti membenci Soeharto secara personal, tapi saya membenci rezimnya. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Dan juga amal-amal beliau semoga diterima oleh Allah. Pak Harto saya yakin selain dosanya juga punya amal baik. Beliau juga sempat membangun masjid di Bosnia. Saya tahu itu. Dan itu semoga menjadi amal dia. Selain kejahatan-kejahatan dia juga akan ada perhitungannya di Yaumil Hisab. Lalu ternyata timnya Pak Harto ini melakukan analisa. Di mana sih suara P3 yang besar itu? Ternyata tetap di daerahnya Abuya Dimyati. Di daerah Pandeglang, daerah Banten, dan sekitarnya. Anda ingat Kiai Sarmin. Ternyata meskipun Abuya Dimyati itu dipenjara oleh Soeharto, ternyata di sana itu ada satu tokoh yang memang tidak dikenal sebelumnya bernama Kiai Sarmin. Dia ini kiai kecil, kiai lokal lah istilahnya. Lalu kemudian apa? Kiai Sarmin itu ditangkap, diinterogasi, diintimidasi. Karena apa? Ternyata Kiai Sarmin berceramah dari kampung ke kampung memang menyuarakan P3 untuk umat Islam. Dan juga menentang program KB dari pemerintah. Karena oleh Kiai Sarmin dianggap KB ini bertentangan dengan ajaran Islam. Satu hal juga, mengapa Kiai Sarmin itu ditangkap, diinterogasi, diintimidasi? Karena Kiai Sarmin menentang SDSB. Nah, Bapak ingat SDSB? Itu di zaman siapa? Zaman Soeharto, Pak. Pak Harto dikelilingi oleh mafia judi.
Lalu Pak Harto dikompori melalui Menteri Sosial untuk membuat surat keputusan Menteri Sosial tentang SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Saya ingatkan lagi, hanya di zaman Soeharto judi itu dilegalkan melalui kupon-kupon berkedok sosial. Untuk adik-adik saya generasi muda yang tidak tahu SDSB, SDSB itu seperti togel zaman sekarang, toto gelap yang ditangkap-tangkapin oleh polisi karena memang melanggar KUHP kita. Tapi di zaman Soeharto itu semua tidak ada artinya. Lalu apa yang terjadi? SDSB itu adalah judi, jelas judi. Orang-orang kecil, tukang becak, buruh panggul, uangnya disedot ke pusat. Diberi mimpi, suruh nombok, menerka-nerka nomor, angka, lalu dia bayar. Dalam 2 atau 3 hari diundi di Jakarta, apabila nomornya sama, lalu kemudian penombok diberi duit sekian kali lipat. Ini judi. Semua ulama mengatakan itu judi. Dan Kiai Sarmin ditangkap gara-gara itu. Dan banyak kemudian kejadian-kejadian termasuk saya digelandang ke Koramil Kebayoran Lama, diinjak kepala saya oleh tentara hanya karena memprotes SDSB. Teman saya almarhum Nuku Sulaiman juga ditangkap gara-gara itu. Banyak sekali ratusan mahasiswa yang memprotes SDSB ditangkap oleh rezim Soeharto. Karena apa? Karena menentang judi. Ini saya mesti ingatkan kepada Anda, Pak. Anda, Pak Zul, ya saya ingatkan. Anda ini menjual ikan, tapi jangan lupa. Ikan itu tidak semuanya daging, Pak. Ada sisiknya, ada siripnya, ada tulangnya. Juga ada amisnya. Sampaikan semua kepada rakyat. Jangan hanya daging-dagingnya saja yang disampaikan. Memang ada file bisa berenang. Nggak ada yang bisa. Dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang ulama yang digencet di zaman Soeharto. Hanya sederhana. Karena tidak mau memilih Golkar. Karena tidak mau mendukung Golkar, Pak. Anda tentunya ingat. Bukannya nggak ingat. Tapi yang Anda bacakan itu yang harum-harum saja. Karena apa? Karena Anda penjilat. Anda penjilatnya Soeharto dan keluarganya sekarang. Soeharto nggak mungkin dijilat, udah ada di kuburan. Allah yarham. Saya juga sering mengirim Al-Fatihah buat beliau. Semoga dosa-dosanya diampuni. Tapi Anda sudah keterlaluan karena menyembunyikan sejarah. Apa saya mau baca bagaimana penjemputan Daud Bereh dari Aceh ke Jakarta. Daud Bereh diduga dia mendukung GAM, padahal tidak. Karena apa? Karena Daud Bereh dengan Hasan Tiro berseberangan. Memang Daud Bereh mendukung GAM apabila GAM itu ingin memerdekakan diri dan menggunakan syariah Islam sebagai hukum utamanya. Tapi Hasan Tiro nggak mau. Oleh karena itulah Daud Bereh dan Hasan Tiro berseberangan. Tapi yang ditangkap siapa? Daud Bereh dipaksa dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta. Menurut cerita dari keluarganya, Daud Bereh dipaksa dengan disuntik oleh obat bius. Tapi karena memberontak, obat bius suntikannya kemudian patah. Tapi itu dibantah juga oleh Safri Samsuddin. Masih hidup beliau. Bahwa ada penyuntikan obat bius. Tapi dia mengakui bahwa dia yang menjemput dari Aceh ke Jakarta. Ini ulama besar. Abu Daud Bereh juga sampean juga tahu. Pak Zul tentunya tahu. Tidak perlu Anda itu kemudian menyembunyikan ini semua. Ada ulama lain dari Kalimantan Selatan. Anda pernah dengar nama Safriansah alias Kiai Amang. Juga ada nama Jamhari Arsad. Keduanya ini adalah karyawan Departemen Agama, Pak. Tapi karena tidak mau diajak terlibat untuk mendukung Golkar, lalu Kiai Amang dipecat. Kemudian yang satu lagi Jamhari Arsad dimutasi ke daerah Barito Kuala, daerah yang terpencil yang tidak ada listrik dan sebagainya itu. Anda ingat, dua-duanya ulama, orang Islam. Jadi Pak Tengku harus objektif, Pak. Bagaimana perlakuan Soeharto terhadap umat Islam? Apa mau saya baca semua? Oke. Dalam postingan saya yang lain saya pernah memberikan gambaran tentang peristiwa Priok. Saya mau bacakan sekali lagi kepada Pak Tengku agar Pak Tengku ingat peristiwa Priok. Agar Anda tidak pura-pura lupa tentang peristiwa Priok. Mungkin
Takutnya Anda mungkin memang tidak tahu karena waktu itu Anda kan masih di Medan, ya kan? Mungkin di Jakarta Anda tapi dari jejak digital Anda sudah pakai sorban. Artinya seharusnya kejadian-kejadian ini di masa-masa Pak Harto ini Anda seharusnya tahu. Mungkin waktu itu Anda masih belum sepopuler sekarang. Sekarang kan Anda ngetop. Mungkin zaman dulu tidak begitu ngetop, tapi Anda kan udah pakai sorban waktu itu. Ada kok jejak digitalnya. Waktu salaman sama Soeharto sambil nunduk gitu kan. Saya ingatkan kepada Anda bahwa banyak kejadian. Ada Talang Sari, Pak. Ada gerakan Usroh, ada Jamaah Imran. Saya ingatkan satu-satu, sabar. Jawa Tengah itu waktu itu ada gerakan Usroh namanya, yang dimotori oleh Abdullah Sungkar. Lalu di situ juga ada nama Abu Bakar Ba'asyir, ada Abdullah Tufail dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka semua diacak-acak, diburu, diuber, diintimidasi, dipersekusi oleh Kodam Diponegoro. Waktu itu pangdamnya Bapak Harsudiono Hartas. Lalu apa? Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir dipenjara. Setelah bebas, mereka kemudian pergi kabur ke Malaysia. Di Malaysia lah kemudian dia berkenalan dengan Azahari dan Nurdin M. Top. Dendamnya kepada Soeharto tidak berakhir. Setelah Soeharto tumbang, Abu Bakar Ba'asyir kembali ke Indonesia. Lalu dendamnya itu dilampiaskan kepada kami ini, lalu dia menjadi teroris. Menjadi jamaah mujahidin dan sebagainya itu. Saya ingatkan sekali lagi soal peristiwa Priuk. Ini benar-benar catatan hitam Soeharto terhadap umat Islam. Pada tanggal 7 September 1984, Sersan Hermanu melihat ada pamflet yang berisi perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto di sebuah musola bernama As-Sa'adah di Priuk. Lalu kemudian Sersan Hermanu meminta kepada masyarakat untuk mencopot pamflet itu, tapi masyarakat nggak mau. Masyarakat menolak, karena memang itu kemauan masyarakat. Dan memang di Priuk ketika itu sudah menjadi enklav yang memang tidak suka kepada Soeharto. Ini Anda harus tahu. Banyak umat Islam yang nggak suka kepada Soeharto, Pak. Karena apa? Karena dia terlalu sewenang-wenang untuk menindas umat Islam pasca pemilu tahun 77 demi Golkar. Karena apa? Golkar kendaraannya dia. Bersama Sekber itu, yang Anda baca dalam videonya itu. Saya hanya ingin mengingatkan kembali saja, supaya Anda juga tidak pura-pura lupa. Tapi kemudian, karena warga tidak mau mencopot itu, keesokan laginya Hermanu kembali bersama Samin. Lalu kemudian disiramlah dengan air comberan pamflet itu. Dan menurut kabar, Hermanu menaiki musola dan juga Samin itu tanpa mencopot sepatunya. Sehingga apa? Ributlah warga. Lalu kemudian terjadi pertemuan antara dua tentara itu dengan RW, dengan pengurus kampung, meminta Hermanu untuk meminta maaf, tapi ternyata Hermanu menolak untuk meminta maaf. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah kerumunan massa itu ada seseorang yang berteriak, bakar sepeda motornya. Orang kampung di situ tidak mengenal orang yang berteriak ini dan gak jelas sampai sekarang. Lalu dibakarlah sepeda motornya. Pembakaran itu kemudian mengakibatkan terjadi penangkapan terhadap 4 orang. 4 orang itu adalah M. Nur, Sarifuddin Rambe, ada namanya Safwan Sulaiman, ada Ahmad Sahi. Mereka kemudian ditahan di Kodim Jakarta Utara. Itulah awal pangkal masalahnya. Keempat orang tadi dibawa ke Kodim Jakarta Utara untuk ditahan. Lalu ada tokoh masyarakat bernama Amir Biki meminta kepada Kodim untuk melepaskan mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Coba bayangkan, yang meneriakkan bakar juga orang lain yang tidak dikenal oleh warga sekitar. Lalu kemudian pelaku pembakaran juga tidak dikenal oleh warga sekitar. Warga sekitar juga akhirnya hanya terpancing untuk ikut-ikutan. Tapi kemudian yang ditangkap adalah 4 warga sekitar. Ini memang sebuah rekayasa penjebakan yang luar biasa. Ini Anda juga harus akui itu, bahwa umat Islam memang dicari momentumnya untuk dipukul.
sejak pemilu 77 itu. Karena Pak Harto sudah khawatir dengan gerakan-gerakan Islam ini. Resistensi Islam terhadap Soeharto sudah sangat besar ketika itu, sehingga apa? Umat Islam sepertinya sengaja untuk dijebak menggunakan momentum-momentum untuk diintimidasi dan ditakut-takuti. Kemudian masanya Amir Biki ini bergerak, sebagian lagi ke Kodam, sebagian lagi ke Polsek Koja. Yang di Kodam dipimpin oleh Amir Biki langsung. Itulah yang terjadi kemudian. Ada 3 perwakilan yang diminta maju oleh Kodam, tapi kemudian ditembaki. Yang di Koja juga demikian. Lalu kemudian ada banyak tentara datang dari pelabuhan, bantuan segala macam. BKU banyak semua datang. Lalu dihabisi oleh orang-orang itu. Jumlah korbannya beragam. Menurut versi pemerintah, yang tewas 18, 53 luka-luka. Tapi versi tim pencari fakta independen mengatakan kurang lebih 400 orang meninggal. Ini umat Islam semua, Pak. Termasuk salah satu saudara saya. Saudara saya ini umurnya 13 tahun. Dia jualan kacamata di Pasar Ular. Di Pasar Ular lama di daerah Permai itu. Cuma karena dia ketika berjualan memakai peci haji seperti ini, dia ditembak. Sepupu saya, Pak. Ini Anda harus ingat. Jangan hanya karena menyembah buta kepada Soeharto, Anda melupakan sejarah ini semua. Tapi apa kemudian yang terjadi? Yang ditangkap oleh pihak keamanan, yang diadili dan dipenjara justru tokoh-tokoh masyarakat di sana. Ada AM Fatwa, ada Tony Ardi, lalu kemudian ada Mawardi Nur, ada Usmani Al-Hamidi dan sebagainya, ada Abdul Qadir Jailani. Kita semua tahu almarhum AM Fatwa juga di situ diadili dan ditahan segala macam. Abdul Qadir Jailani juga sempat berpolitik seperti Bapak AM Fatwa dan mereka diadili. Dari pihak tentara tidak ada yang diadili sampai sekarang, Pak. Karena apa? Karena menurut Pak Harto di dalam bukunya yang terbit pada tahun 88 yang berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya segala macam, dia justru menyalahkan warga Priok yang terhasut oleh pemimpin-pemimpin di sana. Bahkan Pak Harto berkesan menyalahkan Abdul Qadir Jailani sebagai sesepuh Betawi di sana. Itu terungkap di dalam persidangan. Apakah ini yang Anda puja? Yang menurut Anda rezim terbaik itu? Anda jangan hanya membicara soal beras. Beras juga tentang bibit unggul dan sebagainya, padi jongkok segala macam itu nggak usah baca, Pak. Percuma. Itu adanya di koran. Beras itu nggak pernah nyampe ke perut saya yang waktu kecil itu di Madura. Saya lahir besar selama masa Orde Baru di Madura. Yang di video Bapak yang berdurasi 16 menit itu, yang di sanjung-sanjung soal padi segala macam, nggak nyampe, Pak, ke perut kami yang di Madura. Karena apa? Kami di Madura semuanya P3. Kecuali pegawai negeri dan orang-orang pemerintahan memang Golkar. Tapi orang-orang pedalaman semuanya P3. Listrik nggak pernah masuk, Pak, ke kampung saya. Hingga tahun 93. Itu pun hidupnya cuma malam hari. Ini juga Anda harus tahu. Memang betul, Pak Harto memang berjasa juga kepada bangsa kita. Kita tidak ingin menafikan itu semua. Tentu saja Pak Harto meninggalkan banyak, ada beberapa perunggu-perunggu lah, tapi perak dan emasnya dikantongi oleh kroni-kroninya dan juga termasuk Pak Harto. Tadi sempat menyinggung sedikit soal gerakan Usroh itu. Gerakan Usroh ini sebenarnya berawal dari Jawa Tengah, di daerah Kulon Progo. Waktu itu tokoh yang kemudian tertangkap dari gerakan Usroh ini bernama Tubagus Muhammad Jiddan. Lalu kemudian gerakan Usroh ini oleh Kodam Diponegoro. Kodam Diponegoro kemudian diubek-ubek di bawah Pak Harsudino Hartas, itu termasuk Abdullah Sungkar juga, semuanya dipersekusi segala macam. Hancurlah gerakan Usroh ini di Jawa Tengah. Sebagian kemudian lari ke Lampung, bergabung dengan salah seorang kiai kampung pengaji yang sering mengadakan pengajian-pengajian kampung di sebuah daerah namanya Talangsari. Kelompok pengajian Warsidi ini diserbu dari Jakarta.
diserbu dari Jakarta, hingga akhirnya mereka tidak berkutik. Karena bagaimanapun tidak mungkin mereka mengadakan perlawanan kepada tentara yang bersenjata berat. Kurang lebih menurut hasil pencari fakta independen, yang tewas dari kelompok Warsidi di Talangsari ini 246 orang. Mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu semuanya dibunuh. Bahkan ada tentara itu yang mengatakan bunuh semua PKI itu. Jadi wacana PKI itu udah dari dulu, Pak. Bukan hanya sekarang-sekarang ini. Dari dulu setiap orang yang melakukan perlawanan kepada Soeharto itu memang dicap PKI. Seperti gaya Anda sekarang terhadap orang-orang lain itu. Sama. Pengikut Soeharto memang semuanya begitu. Dikit-dikit PKI. Kan gitu. Nih Pak Tengku. Anda kan bisa saja bilang begini, oh peristiwa Priok itu kan tanggung jawabnya Pak Edi Sutrisno sebagai Pangdam Jaya ketika itu. Atau itu penjemputan Daud Bereh itu kan tanggung jawabnya Safri Samsudin, kan bisa begitu. Atau Katalang Sari itu kan tanggung jawabnya Hendro Priyono sebagai pemimpin penyerbuan. Atau itu kasus Usroh yang di Jawa Tengah itu kan tanggung jawabnya Pak Harsudiono Hartas, kan bisa saja seperti itu kan. Jawaban Anda kan bisa saja menyerahkan itu seolah-olah itu tanggung jawabnya mereka, bukan Pak Harto. Artinya Pak Harto nggak tahu menahu kan, gitu kan maksudnya kan. Bisa saja Anda berbicara seperti itu. Tapi ketika giliran prestasi dibilangnya Arswendo itu prestasinya Pak Harto karena penghina agama dihukum 5 tahun kan gitu. Artinya kalau prestasi itu prestasi Pak Harto, tapi giliran kejahatan orang lain. Nggak bisa begitu. Karena juga yang jadi jaksa dan jadi hakimnya waktu Arswendo di sidang juga bukan Pak Harto juga. Artinya kita harus fair. Dan kita juga jangan menyembunyikan sejarah, bos. Itu saya ingatkan kepada Anda. Anda boleh mendukung siapa saja. Anda boleh mempunyai haluan politik kemana saja. Tapi ingat, jangan pernah menyembunyikan sejarah. Anda tidak hidup sendirian di zaman Orde Baru. Masih banyak jutaan orang lainnya yang lahir, merasakan, tua, dewasa ketika itu udah bisa merekam sejarah. Saya dulu Pak, ini saya juga harus memberitahu siapa saya. Saya bukan siapa-siapa memang. Saya cuma aktivis receh lah. Jadi waktu saya dulu diajak demo itu ya saya juga cuma tukang beli rokoknya ke warung dari senior-senior yang berdemonstrasi itu. Saya bukan siapa-siapa. Cuma ketika diinjak tentara sama sakitnya. Ketika digunduli oleh tentara ya sama merasakan juga. Baik yang receh maupun yang bukan receh. Jadi saya ingatkan ke Pak Zul, jangan hilangkan sejarah Pak. Jangan pura-pura amnesia. Itu saja permintaan saya sih itu aja Pak. Kalau mau buka-bukaan sejarah silahkan. Kapanpun saya buka, mau live di IG, dimanapun. Saya bukan pansos Pak, saya bukan panjat sosial. Saya hanya gerah kalau ada sejarah yang dihilangkan. Assalamualaikum.